Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya, semoga sehat selalu. Perkenalkan kembali, nama Ibu Tesya Monika, ibu yang insya Allah akan mendampingi Ibu Elvira dalam kegiatan belajar mengajar seni budaya di semester 1 ini ya. Nah, untuk materi kita pada pagi hari ini, kita akan membahas tentang gambar ilustrasi. Setelah di minggu kemarin kalian sudah belajar mengenai pengertian seni rupa, pembagian seni rupa menurut bentuk dan fungsinya, unsur-unsur seni rupa, dan lain sebagainya. Nah, sekarang ini adalah kita membuat karya lanjutannya. Untuk minggu kemarin, kalian membuat gambar bentuk. Untuk gambar ilustrasi ini adalah implementasi lebihnya dari gambar bentuk, jadi lebih kompleks. Jadi gambar ilustrasi ini adalah merupakan suatu cara untuk visualisasikan suatu naskah atau cerita atau suatu kejadian, atau bisa juga pemikiran suatu orang gitu kan. Ilustrasi itu terdiri dari apa aja? Kita bisa temuin karikatur salah satunya. Itu adalah satu ungkapan atau ekspresi dari seorang seniman terhadap kritik atas suatu topik gitu kan. Nah, jadi kita bisa melihat sebagai penikmat gambar tersebut, kita bisa melihat, oh, arti dari gambar ini itu adalah ini, tanpa harus dideskripsikan lebih. Begitu maksudnya. Objek dari gambar ilustrasi itu sendiri bisa bermacam-macam. Bisa hewan, bisa manusia, bisa tumbuhan, ataupun bisa gabungan dari objek-objek tersebut. Tapi dia juga bisa berdiri sendiri, asal maksud dan tujuan dari ilustrasi tersebut itu jelas. Untuk tekniknya itu sendiri itu sangat luas dalam menggambar ilustrasi ya. Kalian bisa secara manual ataupun secara digital. Secara manual itu bagaimana ya? Seperti kalian menggambar minggu kemarin itu secara manual ataupun dengan cara digital. Bisa menggunakan aplikasi Photoshop, bisa menggunakan aplikasi Clip Studio Paint, ataupun yang lainnya. Nah, tapi untuk kali ini kita akan membahas bagaimana cara menggambar ilustrasi secara manual dulu ya. Nanti untuk pertemuan berikutnya kita akan membahas bagaimana cara menggambar ilustrasi dengan cara digital. Nah, kita akan menggunakan aplikasi Canva untuk minggu depan, jadi harap disiapkan. Oke? Jenis-jenis dari ilustrasi itu juga banyak. Di antaranya yaitu ada kartun. Kartun adalah suatu karakter atau tokoh yang bisa berupa hewan, bisa berupa manusia, bisa berupa tumbuhan juga terkadang. Nah, dan itu digambarkan untuk tujuan menghibur. Nah, apa saja kartun-kartun terutama yang khasnya Indonesia itu kita bisa lihat ada Bagong, ada si Petruk, ada si Semar. Nah, itu sangat banyak. Jadi bukan hanya kartun-kartun luar negeri, itu kartun kita juga ada begitu loh. Tapi mungkin kalian masih belum tahu, explore lebih dalam lagi. Masih banyak, kalian bisa cek dan telusuri kartun-kartun khas Indonesia kita. Yang berikutnya itu juga ada karikatur. Nah, apa itu karikatur? Kalian mungkin udah sering dan tidak asing lagi dengan karikatur. Karikatur itu adalah suatu objek atau gambar ilustrasi yang dilebih-lebihkan penokohannya. Itu bisa bersifat lucu, unik, dan juga bersifat menyindir. Nah, bersifat menyindir itu bagaimana? Biasanya itu adalah suatu sindiran dari suatu kejadian atau topik permasalahan. Kita bisa lihat seperti politik atau hal-hal lain lah. Kita bisa lihat sendiri ya. Gambar karikatur ini juga biasanya itu berupa tokoh-tokoh masyarakat yang sering dijadikan objek utamanya ya. Tapi juga gambar karikatur ini tidak serta-merta harus menyindir satu topik gitu. Tapi juga bisa jadikan itu sebagai suatu karya. Maksudnya kalian banyak sering melihat di Instagram atau di sosial media lainnya itu ada yang membuka jasa menggambar karikatur. Itu tidak bermaksud menyindir, tapi hanya bersifat hiburan atau keunikannya saja. Yang berikutnya lagi itu adalah komik. Nah, kalau komik ini adalah rangkaian gambar atau rangkaian ilustrasi
yang saling terhubung satu sama lain. Itu bisa menjadi sebuah cerita. Komik itu wajib harus ada benang merahnya, harus ada apa sih maksud dalam komik tersebut. Jadi tidak serta-merta seperti karikatur tadi, kita hanya bisa memetik maknanya hanya dalam satu gambar. Ya, kalau seandainya komik itu dia harus berurutan dan harus sistematis untuk bisa mendapatkan benang merah atau maksudnya. Untuk komik ini sendiri kita dibebaskan, bisa dalam yang satu lembar atau bisa yang per buku, kalian sering lihat di toko-toko buku. Kalau komik sendiri kita banyak sekali komik Indonesia yang sudah terekspos. Itu sudah sangat banyak sekali. Kalau kalian lihat itu di webtoon, itu sudah sangat banyak karya-karya anak bangsa kita. Jadi selalu jangan terpaku sama anime Jepang atau anime luar. Kita boleh mengagumi, tapi kita harus tetap mengapresiasi karya Indonesia, anak bangsa kita. Nah, gambar ilustrasi ini juga terdapat dalam karya-karya sastra atau cerita ya. Kita bisa lihat sendiri sangat banyak ilustrasi yang terdapat dalam karya cerita anak, fabel, dan lain sebagainya. Ini untuk apa tujuannya? Untuk terutama untuk anak-anak ya. Anak-anak itu lebih cenderung ke visualisasi. Jadi ilustrasi ini sangat amat membantu anak dalam proses pencernaan materinya. Begitu. Jadi gambar ilustrasi ini jadi yang di awal ibu sudah singgung, harus ada maksud dan tujuannya. Jadi bukan hanya menggambar saja. Kalau minggu kemarin kalian hanya menggambar-gambar bentuk, nah untuk minggu ini kalian harus lebih kompleks lagi. Lebih kompleks dalam arti ada maksud dan tujuan dari gambar kalian. Begitu. Yang terakhir yaitu adalah vignette. Nah, apa ini vignette? Kalian mungkin asing dengan kata-kata ini ya. Nah, vignette itu adalah suatu ilustrasi juga, tapi dalam bentuk dekoratif. Apa fungsinya? Biasanya fungsi dari vignette ini adalah untuk mengisi satu ruang. Misalnya kita ya, menggambar satu objek, misalnya gambar ilustrasi dari cerita kancil dan buaya gitu kan. Nah, biasanya kalau seandainya kita hanya menggambar dua objek ini saja, objek belakangnya akan terasa kosong, sehingga komposisinya tidak lengkap. Nah, fungsi dari vignette ini adalah untuk melengkapi objek background dari gambar tersebut. Nah, vignette ini terdiri dari beberapa dekoratif dari berbagai objek yang tercampur atau random ya, secara acak. Dia bisa dalam bentuk kubistis, segitiga, atau hal lain lah seperti gambar yang sudah ibu cantumkan di sini ya. Nah, bagaimana cara menggambar gambar ilustrasi? Tahapan pertama yaitu kalian harus menentukan tema atau konsep apa yang akan kalian buat. Jadi maksudnya di sini kalian jangan langsung menggambar tiba-tiba plek gambar. Itu biasanya hasilnya tidak akan maksimal. Jadi kalian tentukan terlebih dahulu kalian mau menggambar tentang apa. Ataukah kalian ingin menggambar cerita atau sampul dari fabel atau cerita anak gitu kan. Atau kalian mau menggambar suatu ilustrasi dari kejadian atau topik-topik yang sedang hangat diperbincangkan di masyarakat. Atau kalian bisa menggambar hal-hal lain. Yang penting unsur dan maksudnya itu jelas. Ibu ingatkan sekali lagi, kalau seandainya gambar ilustrasi dan gambar biasa itu beda. Gambar ilustrasi itu ada benang merahnya atau ada maksudnya. Jadi kalian tidak bisa asal gambar tanpa ada maksud. Oke? Nah, yang kedua itu kalian tentukan tokohnya atau objek apa sih yang ada dalam gambar itu. Yang tadi sudah ibu singgung yang pertama tadi ya. Apa kalian mau gambar manusia, atau kalian mau gambar hewan, atau kalian mau gambar karakter, ataupun itu terserah kalian. Tapi ibu tekankan sekali lagi ya, tolong dengan kreativitas kalian masing-masing, usahakan jangan menjiplak dari anime-anime tertentu. Boleh dijadikan referensi, tapi jangan menjiplak 100%. Misalnya ada Naruto,
kalian jeplak 100% Naruto-nya, jangan. Kalian bisa jadikan itu referensi atau diubah rambutnya, boleh. Ibu akan mengapresiasi lebih untuk gambarnya. Yang ketiga yaitu kalian harus menentukan iramanya, komposisinya bagaimana, proporsinya bagaimana dalam karya kalian tersebut ya. Jadi kira-kira ini si tokoh A ini bagusnya ditaruh di mana? Misalnya apa sih objek mendukungnya, atau ada pohon di sebelahnya, atau ada apa di sebelahnya, itu terserah kalian ya. Jika kalian sudah menentukan semuanya, tahapan berikutnya itu membuat sketsa. Apa itu sketsa? Sketsa itu adalah coretan kasar atau globalnya dari gambar kalian. Jadi tidak perlu rapi dulu, yang penting sketsanya. Misalnya ini di sini, ini di sini, ini di sini. Nah, kalau sudah sketsanya jadi, gambaran besarnya sudah jadi, baru kalian ke tahap terakhir yaitu finishing atau pengerjaannya. Maksud ibu pengerjaan ya, baru finishingnya ya. Misalnya pengerjaannya itu gimana Bu? Misalnya gambar objeknya dirapikan, bagaimana gambar muka atau bagaimana gambar hewannya itu dirapikan. Habis itu kalian ke tahap pewarnaannya, wajib berwarna. Ibu tekankan sekali lagi, wajib berwarna. Lalu yang kemudian kalian bisa langsung ke tahap finishingnya. Kira-kira apa yang harus dilengkapi untuk makin memperindah gambar tersebut, gambar ilustrasi tersebut. Nah, itu saja untuk materi kita hari ini. Jadi sekian saja. Kalau misalnya ibu ada salah kata, ibu mohon maaf. Dan jika ada pertanyaan, silakan di chat di WA grup kita masing-masing. Oke, tanyakan saja apa yang kira-kira belum kalian pahami. Untuk peralatan yang harus kalian gunakan yaitu kertas A3. Wajib A3. Jangan objeknya lebih kecil. Oke, seperti yang tugas lalu, banyak sekali yang tugasnya curang dengan objeknya sangat kecil, sangat banyak ya. Ibu tekankan sekali lagi, ini untuk di kertas A3 ya, di kertas A3, dan wajib berwarna ya, wajib warna. Jadi kalau ada pertanyaan lain-lain silakan ditanyakan di WA grup. Ibu tunggu ya. Akhir kata ibu akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat belajar, oke? Sekian.